Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan dari praktikum kami yang berjudul Hukum Pascal dengan mereaksikan soda kue dan cuka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Korlina Rahmawati, kemudian ada saya Ernia Wahyuningsi, kemudian ada Karajati Hoirunisa, dan yang keempat ada Berliana Melati Difta. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama agar dapat memahami materi fisika dasar mengenai fluida, khususnya yaitu fluida statis. Nah, yang kedua agar mengetahui penerapan materi fluida statis ini dalam bidang ilmu biologi. Lalu dasar teori yang dipakai dalam praktikum kali ini yaitu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini merupakan salah satu hukum fisika yang berlaku dalam fluida statis. Nah, hukum ini tuh dirumuskan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Nah, dalam hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arahnya. Selanjutnya itu, gambar di atas itu menunjukkan bahwa adanya benda seberat W itu menyebabkan tekanan piston di bagian bawah atau bagian kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut itu akan diteruskan oleh fluida ke segala arah, salah satunya itu ke dinding piston sebelah kiri. Hal itu menyebabkan dinding piston sebelah kiri itu akan menjadi kaku. Akibatnya, piston kiri akan menerima tekanan sama dengan piston sebelah kanan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Secara matematisnya itu dirumuskan P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan, rumusnya adalah P sama dengan F per A. Nah, dari rumus di atas, jika rumus tekanan itu disubstitusikan ke persamaan P1 sama dengan P2, maka akan menjadi P1 sama dengan P2, di mana sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, pada rumus di atas, A itu adalah luas penampang piston yang bisa dianggap berbentuk lingkaran. Dengan demikian, rumusnya bisa disederhanakan menjadi P1 sama dengan P2, F1 per F2 sama dengan A1 per A2, F1 per F2 sama dengan PR1 kuadrat per PR2 kuadrat, F1 per F2 sama dengan dalam kurung R1 per R2 kuadrat. Yang selanjutnya yaitu keterangan. Yang pertama ada P1. P1 adalah tekanan pada pistol pertama yaitu pistol kiri dengan muatan N per M kuadrat. Yang kedua ada tekanan pada pistol kedua yaitu pistol kanan dengan muatan N per M kuadrat. Yang selanjutnya ada F1. F1 itu gaya tekanan pada penampung pistol pertama dengan muatan N. Yang selanjutnya ada F2 yaitu gaya tekanan pada penampung pistol 2 dengan muatan N. Yang selanjutnya ada A1 yaitu luas penampang pistol 1 dengan muatan M kuadrat. Yang selanjutnya ada A2 adalah luas penampung pistol 2 dengan muatan M kuadrat. Yang selanjutnya ada R1. R1 adalah jari-jari pistol pertama dengan muatan M. Dan yang terakhir ada R2 yaitu jari-jari pistol kedua dengan muatan M. Selanjutnya ada variabel. Variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama ada variabel bebas atau yang disebut dengan independent variable. Adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependent atau terikat. Variabel bebas dalam praktikum ini adalah soda kue dan cuka. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependent diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam praktikum ini adalah balon. Yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam praktikum ini adalah botol dan alat tulis. Baik, yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ada botol, balon, dan alat tulis. Bahannya ada soda kue dan cuka. Baik, yang
selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama ada siapkan alat dan bahan, kedua masukkan cuka dalam botol, ketiga masukkan soda kue, keempat tempel balon pada mulut botol, yang kelima amati perubahan yang terjadi pada balon ke dalam botol. Demikian presentasi rancangan praktikum dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.